Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Maharani. Maaf, dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan 3 digit NIM terakhir 040. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum sistem kendali elektrik dan judul VFD. Nah, sebelumnya apa sih VFD itu? VFD adalah variable frequency drive, bentuknya seperti ini, adalah perangkat elektronika daya yang mengatur kecepatan dan torsi motor AC dengan mengubah frekuensi dan tegangan supply. Dengan VFD, kecepatan motor dapat dinaikkan atau diturunkan sesuai perubahan frekuensi, sekaligus menghemat energi, mengurangi arus start, serta memungkinkan soft start dan soft stop. VFD umum digunakan pada motor induksi untuk aplikasi seperti pompa, kipas, dan mesin industri. Jadi ini adalah diagram dari VFD. Dan ini adalah bentuk fisik dari komponen VFD. Nah, motor AC induksi adalah motor listrik AC yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik di mana arus rotor timbul karena medan magnet stator tanpa sambungan listrik langsung. Motor ini memiliki slip, konstruksinya sederhana dan kuat, serta banyak digunakan di industri karena tahan lama, harganya terjangkau, dan mudah perawatannya, seperti pompa, kipas, konveyor, dan kompresor. Di sini ada gambar fisik dari motor AC induksi. Ini ada bagian-bagiannya, ada fan cover, ada cooling fan, ada ini nameplate, stator, bearing. Nah, kan seperti ini. Selanjutnya ini ada datasheet dari VFD. Di sini tuh dalam datasheet ini terdapat untuk AT1, AT2, AT3, dan AT4. Nah, yang pertama, di sini tuh ada installation and wiring dari untuk VFD tipe AT1 dan AT4. Di sini masih menggunakan 220 volt, inputannya tuh ada di sebelah kiri, paling kiri. Selanjutnya di sebelahnya diikuti oleh netral, input netral. Nah, selanjutnya diiringi masukan dari W, V, dan nah, selanjutnya ini tuh dari 1 phase ke 3 phase. Nah, di paling kiri itu ada grounding. Selanjutnya diikuti ada terminal inputan untuk fasa 220. Selanjutnya netral. Yang W ini juga inputan untuk fasa 220. Ini main coil W dan V. Nah, yang uno second coil. Inputnya tetap dari 220 volt. Nah, yang di sini ada 3 fase input outputnya.
yang di sisi kiri ini input 3 fasa 38 volt RST berurutan. Nah, yang selanjutnya WVO juga berurutan. Nah, yang di sini terminal deskripsinya ini ada 15 volt, 24 volt. Fungsinya itu untuk input. X6 ini input port untuk reversing switch. X5 ini input port 5 untuk reverse rotation control switch. X4 ini input port F4 gunanya forward rotation control switch. Seperti itu. X4 ini input port 3 gunanya section speed 3. X2 ini input port 2 section speed 2 dan X1 ini section speed 1. Nah, selanjutnya di sini ada port COM untuk GND fungsinya. VL1 itu adalah external analog voltage input. C1 itu adalah external current signal input. SP1 adalah open collector output 1. SP2 itu adalah untuk fungsinya open collector output 2. Nah, ini 5 volt dan 10 volt itu power output. TC ini relay dari output C, TB ini relay output B, TA ini relay output A. Nah, di sini ada tabel multi-speed input frequency control table. Nah, ini original frekuensinya digunakan, ini main speed, original frekuensinya digunakan 50. Input speed, section speed input 3, 1. Input 2, 1, dan input 1 juga 1. Nah, di sini ada basic wiring diagram. Untuk AT1, ini untuk AT2, dan ini untuk AT3. Nah, di sini ada operation panel. Ini adalah numeric display. Yang ini tuh status indikator. Jadi kalau lampunya hidup, pasti artinya on. Nah, ini shift key. Ini ada enter exit programming. Ini untuk function data atau save. Terus ini untuk refreshing switch. Dan yang ini untuk speed adjustment knob. Ini start. Terus ini untuk stop atau mereset. Dan ini numerical modification key. Nah, ini penggunaan key instruction dari operation panel. Nah, di sini ada parameter specification. Ini ada parameter P00 hingga P127. Nah, ini parameter spesifikasi, parameter range, semuanya itu bervariasi. Ini seperti P00, parameter spesifikasi, maksimum voltage. Range-nya itu 0 sampai 220 volt atau 330 volt. Nah, unitnya volt, ini satuannya. Nah, P01 ini reference frekuensi, parameternya 0 sampai 400. Defaultnya tuh 50 Hz. Seperti itu. Nah, ini tempat.
Nah, ini adalah ketika melakukan praktikum. Di sini ada pengukuran RPM dan tertulis RPM-nya tuh 2185. Saat motor digerakkan bekerja. Nah, ini saat melakukan pengukuran motor terlihat berputar sangat cepat. Tegangannya segini. Nah, ini saat melakukan maaf, ini saat melakukan percobaan. Tegangannya 12 volt. Ini ada motor BLDC, ada motor drive, ada ATmega. Ini ada kabel jumper, breadboard. Nah, di sini terdapat code yang sudah diprogram menggunakan kursor AI tadi. Nah, ini adalah hasil data pengamatannya. Ketika menggunakan frekuensi 10 Hz, RPM terdapat 100.509 dengan arus phase-nya 0,1 ampere. Nah, tadi seperti yang ada di dokumentasi tertulis 2491 itu adalah frekuensinya ketika 40 dan arus phase-nya 0,4 ampere. Nah, ketika melakukan uji rem, akselerasi dan deakselerasi ini dengan P12 dengan 1. Nah, kita tuh mengamati waktu dan start, tunggu steady, amati waktu, stop, amati waktu. Nah, ini ketika P34 nih, kita bisa lihat di job sheet, datasheet maaf. P34 itu adalah main rising velocity. Nah, main rising velocity ini kita atur ke 5 Hz per second. P42 kita atur ke 5 Hz per second. Kalau P42 itu adalah main scan velocity. Nah, ini kita atur ke 5 Hz per second juga. Frekuensinya harus kita menggunakan 75. Nah, hasil yang terdapat itu kita mendapatkan waktu 15,26 second. Waktu akselerasinya waktu akselerasinya itu 15,09 second dan mendapatkan arus ini arus phase-nya tuh kita menggunakan tertinggi 0,4 ampere. Sekian dari saya terkait praktikum ini. Penjelasan praktikum kali ini, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.